Nah, senang sekali saya dapat kesempatan untuk melihat penampilan anak-anak berpantomim di sini. Dan yang paling saya terkejut adalah pesertanya sejumlah 37. Wah, kita kasih tepuk tangan dulu. Itu antusias yang sangat tinggi ya. Biasanya kalau di Jombang sendiri dan di kota-kota yang lain itu 37 itu sudah tingkat kabupaten lombanya, tapi kita di sini di kecamatan sudah langsung dengan anak-anak sejumlah 37 kelompok ya. Biasanya kalau di kecamatan lain saya menjuri hanya 5, ada yang 2, ada yang 3, juara 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi di sini cukup keren antusiasnya. Pengimbasan dari Bimtek kemarin saya kenal Pak siapa? Iya, Pak Angga dan siapa tadi operator ya. Ya. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya dulu, siapa yang sudah melaksanakan latihan lebih dari 5 kali? Coba angkat tangan. Mungkin Bapak Ibu guru pendamping yang latihan lebih dari 5 kali. Ya, 7 ya. Yang lebih dari 5 kali. Oke, 1, 2, 3. Oke, 4 ya. Kemudian yang latihan kurang dari 3 kali, atau 3 kali, atau 2 kali, atau 1 kali, namanya? Enggak juga. Latihan berapa kali? Latihan 3 kali. Teman-teman ada nggak yang latihan kemarin? Yang latihan kemarin kemudian sekarang lomba? Ada? Latihan kemarin, kemudian sekarang lomba. Nah, keren ya. Kayak sulaman ya. Oke. Nah, jadi cukup percaya diri ketika Bapak Ibu melatih anaknya yang jumlahnya lebih banyak ya. Cukup menjadi kekuatan percaya diri, kemungkinan akan masuk di nominasi 1 sampai 6. Nah, mengerucut dari evaluasi catatan saya di 37 kelompok seperti ini, masih banyak yang menggunakan cerita mulai dari bangun tidur, mandi, sikat gigi, berangkat sekolah, menolong temannya yang ada di sekolah. Itu masih banyak, rata-rata seperti itu. Memulai aktivitas pantomim, memulai aktivitas adegan pantomim dimulai dari bangun tidur ya. Ada yang nggak bangun tidur, oke, berarti langsung mandi ya. Dan rata-rata cerita pantomimnya rata-rata anak-anak menjadi anak-anak sendiri, menjadi seumuran mereka. Itu rata-ratanya ya, yang di catatan saya. Namun juga ada beberapa yang mungkin guru pendampingnya, pelatihnya sudah berani tidak memulai adegan pantomim dengan bangun tidur, tapi langsung naik sepeda, langsung pakai baju, langsung menuju ke sungai untuk mancing dan lain sebagainya. Nah, kita semakin berani untuk memulai adegan pantomim tidak dari bangun tidur, itu poinnya sudah besar sekali. Karena sebetulnya mulai dari bangun tidur, kemudian melakukan aktivitas yang normal ya, bangun tidur, mandi, pakai baju, berangkat, menolong temannya di sekolah, berangkat sekolah telat dihukum, itu kan sesuatu yang normal. Coba lebih kreatif lagi supaya bisa dikembangkan imajinasinya pada adegan-adegan yang nantinya akan dimainkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Jadi harapan saya nanti semoga tahun depan cerita-cerita yang digarap sudah tidak lagi mulai dari bangun tidur. Mulai dari bangun tidur pun tidak apa-apa, tapi hampir rata-rata semuanya mulai dari bangun tidur. Nggak apa-apa Bapak Ibu memulai adegan dari naik sepeda, kemudian banyak kempes, turun, kemudian cari bantuan, kemudian ada kakek-kakek yang dia menolong pelan, kemudian dia membantu untuk memompa bannya. Itu tidak apa-apa, tidak perlu langsung memulai dari bangun tidur. Semakin kreatif adegan yang dipantomim
pantomimkan akan semakin menarik penonton dan dewan juri. Wah, nah seperti itu. Nah, kemudian masih banyak juga adegan yang mengulang-ulang lebih dari 3 kali. Ada tadi saya melihat ada yang naik sepeda muter ini sampai lebih dari 3 kali. Kalau nggak salah 7 kali, seperti di Mekah. Memang sunnah ya 7 ya. Tapi ya tidak berlaku dipakai dalam adegan pantomim ini. Ya, naik sepeda, oke, adegannya adalah naik sepeda. Tapi perlu divariasi juga. Kita naik sepeda, kadang-kadang melewati polisi tidur. Kita juga naik sepeda, kadang-kadang melewati tanjakan. Kita naik sepeda, kadang-kadang ada lubang. Kita naik sepeda, kadang-kadang ngerem, ada kucing. Kemudian dikasih makan kucingnya. Kita naik sepeda, kadang-kadang banyak sekali kejadian-kejadian yang ketika kita naik sepeda itu. Ada yang pernah naik sepeda kemudian sepedanya los. Tahu los nggak? Apa? Rantainya. Nah, rantainya copot. Nah, itu juga bisa dihadirkan dalam cerita pantomim ini. Walaupun naik sepeda ketimbang keliling 7 kali, jadi lebih divariasi naik sepedanya itu. Ya. Minimal, maksimal pengulangan itu 3 kali maksimal. Alangkah lebih baiknya tidak ada pengulangan. 2 kali oke lah. Misal mandi kan memang gerakan yang mengulang-ulang. Yang pertama pastinya ngambil tidur, kemudian air pertama, kedua oke, ketiga coba gini ya, jadi menyiram khusus kakinya supaya tidak mengulang. Mandi 1, 2, 3, 4, 5. Memang benar kita mandi di adegan sehari-hari bahkan lebih dari 5 cebok, tapi lebih divariasi. Bisa juga mandi set, tidak 4 set, tidak 4 set. Pengulangan, nyiduknya pengulangan, tetapi gerakannya yang lebih variasi. Nah, kemudian masih banyak juga gerakan anak-anak yang kakinya kurang bervariasi, lurus, banyak yang lurus seperti ini, pakai baju. Banyak yang kakinya masih lurus, bisa juga divariasi, pakai baju yang mana namanya, kantolannya tinggi, kemudian pakai kan bajunya tempat lagi. Jadi ada sesuatu yang dilihat menarik sama penonton deh. Jangan lupa estetikanya. Dan perlu juga ketika kita menggarap penampilan pantomim, sangat perlu kita melibatkan pemikiran dari anak-anak. Misal, ceritanya nanti ngambil buah mangga ya. Ngambil buah mangga bisa banyak divariasi. Kadang-kadang pemikiran bapak ibu guru ngambil buah mangga menggunakan genter ya, menggunakan bambu. Bisa jadi pemikirannya anak-anak ngambil mangga pakai sepatunya dilempar. Itu tidak apa-apa, malah semakin bervariasi. Semakin ide-idenya di luar dari nalar, itu akan semakin bagus konsep cerita pantomimnya. Tapi tidak lupa juga, walaupun kita di luar dari nalar adegan pantomimnya, tetapi juga mengupayakan supaya penonton itu mengerti apa yang ditampilkan. Seperti itu. Tetap semangat semuanya ya. Oke? Dari 37 berat sekali ya saya menentukan juara 1, 2, 3 sampai 6 ini. Karena nilainya mirip-mirip sekali. Ada yang selisih 1 angka, ada juga yang nilainya sama. Walaupun nilainya sama, tetapi saya memiliki catatan. Ini nilainya sama, tetapi anaknya semuanya punya bakat ini. Cuma ceritanya aja kurang menarik. Nah, itu ada beberapa catatan saya seperti itu. Jadi walaupun nilainya sama,
sebetulnya masih lebih bagus yang ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Semakin kita melibatkan anak-anak untuk membuat idenya sendiri akan semakin bagus juga. Kemudian tingkat lebaynya itu ditingkatkan lagi ya. Ketika kita misal berekspresi, kamu naik bahagia, ada tadi di nomor berapa ya saya lupa. Adegannya dari awal sampai akhir biasa saja. Tapi ketika ending dia diberi musik yang senang-senang, keluar ekspresinya. Wah, kenapa nggak mulai mati ya seperti itu ya? Jadi ekspresi ketika berpantomim sangat penting sekali. Rata-rata semuanya di sini adalah menghafal gerakan. Kita tidak detail mengoreksi ekspresinya. Minum, tapi mingkem. Coba minum bisa dengan ekspresi ya, lebih bagus gitu ya. Ada mulut yang dibuka, ada mulut yang ditutup, ada yang sedih, ada yang bahagia, dan seperti itu. Sedikit catatan dan evaluasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang juara 1 nantinya menuju ke kabupaten. Semoga kecamatan sini bisa lanjut mewakili ke tingkat provinsi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.